Ada beberapa permasalahan dalam satu pertanyaan tersebut. Mungkin kita rinci ya, satu demi satu. Yang pertama adalah wanita karir mungkin, wanita yang punya penghasilan lebih. Kami ingatkan kepada para wanita yang diberi oleh Allah, diuji oleh Allah dengan kemudahan mencari rizki, sementara suaminya tidak. Atau iya, suaminya sudah oke rizkinya, tapi sang istri punya keahlian lalu dia mencoba berkarir, bisnis. Ini pembahasan khusus bahwasanya perempuan mencari rizki bukan dilarang. Biarpun pada dasarnya yang mencari rizki adalah sang suami, istri cukup cantik di rumah. Makan, macak, mapan, sudah tidur, dandan sama makan, itu istri. Di rumah, aslinya seperti itu. Cuman kalau seandainya seorang istri ingin berusaha mencari rezeki, bukan dilarang, tentu dengan rambu-rambu. Yang pertama adalah tentu restu sang suami. Izin sama sang suami, tapi izin yang benar, bukan izin yang menyeramkan. Kalau izin menyeramkan ya bukan minta izin namanya, ngancam, bang ini selalu kurang, utang banyak, tagihan nggak beres, ini itu dan sebagainya. Saya mau kerja, izin enggak? Nah ini, ya, itu ketakutan suami. Ngomong yang baik, abang kalau saya kerja bagaimana kira-kira? Minta pendapat yang baik. Ini demi keridhaan Allah dan Rasulnya. Anda tidak usah sombong, hai perempuan. Anda akan mulia dengan pencerahan hari ini. Coba. Berbisnis bukan dilarang. Anda sebagai wanita. Pertama izin suami. Yang kedua pekerjaan Anda adalah pekerjaan yang terhormat. Tidak bakal merusak hati Anda karena mungkin sering urusan dengan laki-laki. Hati-hati. Pokoknya menjadikan Anda terhormat. Kerjaan terhormat. Yang ketiga pekerjaan Anda halal. Kalau kerja haram juga ngapain. Yang keempat tidak meninggalkan pekerjaan yang lebih penting. Yang lebih penting urusan keluarga dan sebagainya. Anak. Selagi itu aman. Izin suami, pekerjaannya terhormat, halal, tidak menjadikan teledor urusan kewajiban yang lebih penting. Yang kelima ini jauh lebih penting. Pastikan bahasanya ini, dirimu bisa semakin tawadhu, tidak menjadi sombong. Sebab ini rata-rata perempuan itu kan aslinya lembut, lemah, lembut, yang dikasih sayangi. Sehingga perempuan ini, yang lembut ini, seperti lemah lembut itu, sehingga di saat mulai sedikit bisa itu mudah berubah cara berpikirnya. Sehingga di saat seorang istri mulai bisa, itu yang tampak biasanya muncul sedikit sombong. Bahkan bisa banyak sombong. Kalau ngomong sama orang bisa lembut, tapi sama suami mulai ngangkat suara. Karena merasa dia gajinya lebih tinggi. Berarti ini awal kehancuran rumah tangga. Kalau Anda menjadi seorang wanita karir, pastikan Anda semakin tawadhu. Karena ujiannya adalah semakin sombong. Sehingga kalau semakin sombong ini, kalau punya masalah sedikit, yaitu tadi mungkin ngusir suami dan sebagainya, atau bahkan mohon maaf, mudah minta cerai. Dan karena dia punya uang sehingga bisa ngurus perceraiannya. Sehingga banyak janda-janda itu adalah karena dia kaya, hati-hati. Karena dia banyak duit lalu dia ingin mencerai seenaknya sendiri. Setelah itu baru menyesal. Ini nasihat indah buat para wanita. Padahal kalau dia lagi nggak punya uang, punya permasalahan dengan suami, diem sedikit, sabar, besok langsung hamil positif hamil kembar 3. Tapi gara-gara dia punya duit langsung marah. Aku bisa kok. Nah, ini, aku bisa. Cerai, enggak apa-apa. Ayo, bisa, ayo. Waduh, serem sama suaminya. Padahal dalam rumah tangga biasa percekcokan. Sehingga itulah wanita. Dan alhamdulillah dalam Islam itu sebetulnya kan seindah-indah cara yang diambil. Yang berhak mencerai itu kan suami, istri enggak. Kalau seandainya hak cerai diberikan pada perempuan, mungkin nikah seminggu sudah cerai. Sebab perempuan tuh modelnya dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Cuman itu bahasa perempuan. Bahasa perempuan, maka laki-laki Anda harus paham dengan bahasa perempuan. Bahasa perempuan itu begitu. Karena orangnya lembut. Mubalaghah dalam bahasa itu berlebihan dalam mengungkapkan karena kosakatanya terbatas. Jangan khawatir, Anda. Jadi mau ngomong laki itu nggak bisa. Seperti halnya seorang suami mungkin punya kegiatan rutin ngajak istrinya jalan-jalan setiap hari apa, pekan keberapa, hari Ahad misalnya jalan-jalan. Padahal setiap hari juga begitu rutin, jalan-jalan, jalan kaki deh gitu, ke kampungnya atau apa gitu. Setiap minggu, setiap Sabtu, setiap minggu terus. Pas tidak tahu di tahun keberapa ini sang suami sibuk. Di saat sang suami sibuk,
Sudah nggak bisa di minggu pertama. Ayo yang jalan yang, aduh ini kembali, iya maafin. Minggu keduanya, nggak lagi. Minggu ketiga, tetap nggak bisa. Istri mulai marah. Sibuk terus. Nggak pernah blast diajak jalan-jalan. Blast. Ada tambahnya blast. Padahal setiap hari jalannya hanya 3 kali. Anda suami jangan gampang marah. Itu bahasa perempuan ingin mengungkapkan sesuatu, bahwasanya itu berat. Tapi artinya bukan itu, sama, mohon maaf para bapak. Anda kalau ada seorang istri punya kelebihan dan sebagainya, atau istri tiba-tiba minta cerai, tolong cerai saja. Anda harus cerdas sebagai laki-laki. Sebetulnya kalimat yang diungkapkan kalimat cerai. Tapi artinya bukan, artinya apa? Ayo berubah bang, jangan gitu terus bang. Gitu, Anda harus paham laki-laki. Langsung, ya sudah cerai. Ya laki-laki bodoh dia. Perempuan itu sebenarnya ingin mengungkapkan kalimat agar suaminya berubah, tapi nggak mampu dia. Barangkali suaminya terlalu keras kepala. Sehingga cerai saja kalau gini. Tak kuat saya. Ya maksudnya, ayo berubah bang. Bukan cerai beneran. Anda berubah beres. Baik, ini perempuan, kalau punya kelebihan biasanya mudah minta cerai. Mulai muncul kesombongan. Sewenang-wenang, ngusir suami dan seterusnya. Seperti dalam kisah yang disebutkan. Fahami wahai wanita. Anda boleh bekerja, menjadi nafkah, tapi pastikan Anda seperti perempuan pada sahabat Nabi, zaman sahabat Nabi, wanita karir hebat, cerdas. Saya ambil ini penting sekali karena banyak wanita hari ini juga bekerja bantu suaminya. Tapi kalau tidak punya bekal ini, na'udzubillah, mulai dari na'udzubillah, minta cerai atau diam-diam melakukan keharaman, seenaknya sendiri dan sebagainya, perilakunya tidak santun, merusak keluarga pada akhirnya. Anak tidak hormat lagi. Sengaja kami panjangkan jawab ini, karena nanti ada hubungannya dengan bagaimana dengan orang tua. Pada zaman Nabi ada seorang perempuan yang ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah suamiku itu melarat, nggak punya uang, nggak pernah ngasih nafkah ke saya. Ya karena nggak pernah beri nafkah, Nabi ya bertanya, selama ini kamu gimana? Ya dijawab, kami bisa makan, saya ada sih. Cuman masa selama pernikahan kok saya nombokin terus? Ya Rasulullah, nombokin saya. Karena yakin betul baginda Nabi kalau perempuan ini memang tidak beri nafkah, Nabi memberi jawaban dengan jawaban fikih. Kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah, Bu, maka kamu tidak dosa, alias kamu boleh minta cerai. Ini hadis. Jadi kalau seorang istri tidak diberi nafkah oleh sang suami, maka dia boleh minta cerai. Mendengar hadis begini, ini perempuan langsung terbelah jadi dua. Yang satu bodoh, yang satu cerdas. Yang bodoh langsung pikirannya, oh cerai. Langsung pikiran cerai. Senyum-senyum ngomong cerai. Padahal hadis itu ada lanjutannya. Perempuan ini cerdas, makanya dia di saat dipilih, kamu boleh minta cerai. Mikir, masa segampang itu? Ada pilihan lain ya Rasulullah? Ada. Pilihan yang kedua adalah, engkau yang mencukupi suami dan anakmu, maka saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Muncullah wanita cerdas lalu berkata, ya Rasulullah, aku pilih yang kedua saja. Yang pertama langsung bablas ke mahkamah, mentang-mentang punya duit. Loh ini ada kisah begini. Di sisi lain, hei para suami, Anda punya kewajiban beri nafkah. Tidak boleh Anda ongkang-ongkang. Istri yang suruh kerja, Anda enak-enakan pengajian. Ada loh ya kejadian di sini. Kejadian di sini saya contohkan, mungkin orangnya ada. Sudah tobat barangkali. Ada ibu-ibu ngadu, Bu ya suami saya soleh banget, ngadu, soleh banget, alhamdulillah soleh banget, masya Allah, rajin sholat, rajin pengajian, masya Allah. Terus, cuman ya itu Bu ya, nggak pernah cari nafkah, kerjanya pengajian, hadir majelis sana sini, pengajian. Terus saya yang suruh ke pasar, ya saya langsung ngomong, oh salah berguru, ngajinya di mana? Bu ya, ngajinya di Al-Bahjah. Waduh, nggak bener ini. Dan dia termasuk paling depan loh Bu ya barisannya. Bukan ini loh ya. Karena dia paling rajin. Males cari nafkah, istrinya suruh ke sana, alasannya pengajian. Nggak bener itu. Kata ibu-ibu paling termasuk depan, barisan depan. Bukan ini tapi pokoknya depan. Dia rajin ngajinya. Masya Allah kalau ngaji. Wah, semangat. Tapi dia dungu, tidak mencari nafkah. Alasannya ngaji. Istrinya istri yang baik, polos, nggak berani melarang pengajian, hadir majelis Bu Yahya. Pakai alasan, pulang kerja sana. Baik, ini suami sisi lain seperti itu. Kalau Anda sudah bekerja dan mencoba bekerja, cari rezeki, kok nasibnya bangkrutan, itu lain cerita. Anda pun tidak dosa nggak ngasih makan anak istri karena memang Anda sudah bekerja. Tugas Anda bekerja, bukan tugas Anda ngasih makan.
Kalau ada seorang suami melarat nggak punya apa-apa, istrinya kelaparan tidak dosa karena dia sudah usaha. Nggak boleh nyuri. Baik, ini yang pertama lah. Kemudian setelah itu, nah ini dalam kisah tadi kan perempuannya gajinya lebih tinggi, setelah itu menjadi mentang-mentang. Suaminya diusir. Maka kami ingatkan barangkali wanita itu mendengar suara ini, kalau memang rezeki Anda lebih banyak, Anda bersyukur. Padahal dia sudah dalam kemuliaan yang dahsyat. Pertama apa? Sepakat suaminya suruh ngurusi anaknya di rumah. Karena istrinya gajinya tinggi. Kan? Sampai bisa menolong anak-anak suaminya selama 2 tahun. Dia hebat, wanita itu dalam kemuliaan. Bisa mencukupi keluarganya. Suaminya mengurusi anak-anaknya. Sang istri tetap bekerja. Tinggal ditata hati. Dan bahkan sang suami itu kayaknya sudah pernah menikah. Lalu pisah atau bagaimana. Punya anak 2. Dan sang suami wajib beri nafkah dan sudah ada komitmen istrinya akan membantu. Ya silahkan, bagus berkomitmen semacam itu. Biarpun sesungguhnya nafkah anaknya sang suami tetap atas suami. Cuman kan istri sudah bersepakat, kamu tidak usah kerja bang, kamu di rumah saja. Lu sah aja begitu, boleh-boleh aja. Bahkan ada sebagian wanita cerdas itu doanya unik kok bu. Doanya begini, ya Allah, semoga suamiku melarat, yang kaya biar saya saja ya Allah. Ada ngomong doa gitu. Boleh dong. Yang penting rumah tangga cukup dan tidak sombong kan. Sebab kalau banyak duit mungkin sering pergi ke sana kemari, ini biar nemeni saya sajalah. Mungkin begitu maksudnya. Sederhana hidup itu. Kalau ternyata suami mencukupi, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan Anda ribut. Anda mencukupi, alhamdulillah, hidup indah. Cinta itu mahal lebih daripada urusan nilai-nilai duniawi. Baik, kemudian kalau tadi pertanyaan dari sang wanita, tentang wanita tersebut, mentang-mentang setelah 2 tahun bisa membantu suaminya, masih indah. Setelah itu mulai berubah. Akhirnya berani ngusir. Lah ini sudah merubah. Setan berbisik sudah lama kayaknya. Sudah 2 tahun berbisik. Sebetulnya Anda kembali, wahai wanita, Anda yang bertanya, istri yang pertama, hei wanita, Anda sudah sangat soleh di awal. Komitmen suami ngurusi keluarga, Anda bekerja, mungkin Anda berbakat bisnis, Anda bisa membantu suami, dahsyat. Kenapa Anda tinggalkan kebaikan itu? Bahkan mungkin Anda membantu keluarga suami, tidak ada masalah. Kalau orang baik tidak batas, bahkan anak tetangga pun Anda urusi, kalau perlu Anda biayai kok. Kenapa membatasi dengan anaknya suami? Lebih dari itu kalau perlu, mungkin ada seorang pebisnis miliarder kaya raya. Jangankan anak suami. Anaknya siapa saja, kalau perlu saya bantu, saya bantu. Sampai derajat itu seharusnya Anda. Sekarang mundur. Anak suami sudah tidak dibantu, suaminya nggak boleh bekerja. Habis itu, suaminya sudah tidak bisa membantu orang tuanya, habis itu suaminya diusir. Lah ini kan rugi Anda, wahai wanita yang sudah dalam kebaikan. Kenapa Anda runtuhkan dengan hawa nafsu Anda di akhir-akhir? Kemudian pertanyaannya, apakah betul seorang suami harus mendahulukan istri dengan suami? Yang benar adalah istri sama ibunya. Di dalam urusan berbakti, sebagai seorang anak, dia harus berbakti pada ibunya. Tidak akan bisa berubah sampai kapanpun. Ibunya adalah ibunya. Ibunya adalah ibunya, berbakti. Berbakti kalau memang ibunya memerlukan makanan, dikasih makanan, kesehatan dan sebagainya. Ibu tetap nomor 1 dalam berbakti. Adapun urusan memberi nafkah, nah ini kadang-kadang mungkin salah memahami fikih kali. Sampai ada satu postingan, tidak tahu katanya siapa, saya juga tidak terlalu mendengar katanya. Ada seorang perempuan katanya public figure atau mengatakan, awas ya, hati-hati. Kalau ada suami sudah semakin dekat kepada ibunya, hati-hati. Sudah nggak beres itu. Wah ini kurang ajar banget, ngajari kerusakan. Lihat saja, bisa saja rumah tangganya rusak loh orang kayak gitu. Karena mengajari orang rusak rumah tangganya. Sementara dengan bakti pada orang tua akan semakin berkah hidup Anda. Kuncinya sederhana. Hei suami, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hei istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Hei istri, kalau suamimu orang yang sangat baik dengan bapak ibunya, dia soleh, ingat, dia layak menitipkan benih di rahimmu. Coba kalau dia jahat sama ibunya, mau nitipkan benih di rahimmu akan jadi penjahat model baru lagi. Begitu sebaliknya, Anda sebagai suami harus paham dengan kecerdasan Anda. Kalau istrimu sangat baik dengan bapak ibunya, maka dia wanita solehah yang layak Anda menitipkan benih di rahimnya. Kalau dia perempuan yang nggak benar sama bapak ibunya, jahat, Anda titip benih di rahimnya, akan muncul lahir ada fotokopi istri Anda dan plus jahat lagi. Na'udzubillah. Makanya jadikan pasanganmu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya. Cuman ada pembahasan urusan nafkah. Cuman ini tidak pernah terjadi. Misalnya,
Mana yang lebih dahulukan antara istri dengan ibu di saat misalnya nafkah hanya ada satunya, sesuap nasi. Contoh, ibu atau istri. Ulama mengatakan istri, bukan ibu. Mana ada kejadian semacam ini? Kenapa? Kalau ibu mungkin masih ada anak yang lain akan merawat dia. Kalau istri sudah kau ambil dari orang tuanya, kau rawat di rumahmu. Maka harus tanggung jawab. Cuma nggak ada ya. Kalau istri yang ngerti ya, biar umi dulu lah abang gitu. Ini kan bahasa fikih. Bahasa fikih. Ya cuman ini kadang ditafsiri orang yang salah faham. Memang biasa salah faham. Jangan kasih. Ibunya nggak perlu dikasih. Mana ngelarang ibunya? Hati-hati. Kalau Anda melarang suami Anda berbuat baik dengan bapak ibunya, maka sesungguhnya Anda mengajari jahat. Anda giliran dapat kejahatannya. Kalau Anda wahai suami ngajari istri Anda nggak baik dengan bapak ibunya, sehingga dia menjadi anak durhaka, gilirannya dia akan durhaka kepada Anda. Sehingga kesimpulannya adalah kami berindu istrinya tadi mendengar, lalu kembali baik. Kalau ternyata tidak dikit-dikit cerai, mengusir dan sebagainya, mana mengusir? Kemudian suami bekerja, sama kerja, dan keluarga inti ya, kemudian anak suami diperhatikan lagi, Masya Allah. Apalagi sang istri sudah mulai meningkat tingkat ketidakbaikannya. Mulai dari sangat baik dia, membantu suaminya, mencukupi keluarga anak suaminya. Sampai sekarang malah melarang menghubungi. Tadi pertanyaannya. Wah ini Anda salah bergaul wahai wanita solehah. Kembalilah kepada Anda yang dulu. Jangan dilarang. Kemudian setelah itu sebaiknya kayak ada kesepakatan baru lagi, mungkin anaknya sudah mulai gede, sang suami mulai bekerja, tapi ingat bahwasanya sang istri di saat diberi kelebihan rizki, tolong jangan berubah jadi sombong. Sisi lain, hai para suami, tetaplah berusaha untuk mencari nafkah, jangan ongkang-ongkang. Biarpun Anda sudah dijamin oleh sang suami, sang istri, tetap kecuali istri melarang benar, abang nggak usah. Ada satu tokoh begitu, perempuannya itu adalah seorang pebisnis. Bisnis zaman dulu tuh punya sawah, punya kebun. Akhirnya menikah dengan seorang alim. Lalu seorang alim itu sama istrinya nggak boleh ngapa-ngapain. Kerjaannya hanya ngaji tok. Ngaji siang malam. Ngaji. Sehingga dari sini akan muncul pesantren besar. Pesantren besar dari seorang istri yang karir dia. Suaminya nggak boleh ngapa-ngapain. Allah. Nah, kalau begitu ya bagus dong. Yang repot adalah jadi sombong. Dan itu yang banyak. Lihat janda-janda. Itu banyak orang-orang kaya yang sebetulnya problemnya nggak terlalu besar, cuman karena kesombongan menguasai dirinya, langsung dikit-dikit cerai. Setelah itu baru nyesel. Lebih indah adalah Anda di saat diberi oleh Allah kekayaan melimpah, suami kok melarat, ya sudahlah, biar suamiku jadi pengawal pribadi kemana-mana ikut saya, lebih asyik kan. Nikmati hidup. Dan Anda sebagai suami, tolong jangan biasa ongkang-ongkang. Ada suami dungu, tidak kerja, akhir bulan minta mana gaji, minta kepada sang istri. Tidak punya rasa malu dia. Kalah sama kerbau. Saya ngelihat kerbau suami istri. Kerbau suami istri. Nggak ada kerbau laki-laki yang ngomong kepada betinanya. Ma, makananmu buat aku. Nggak ada. Cari sendiri-sendiri minimal. Suami numpang di istri. Nggak tahu diri. Ini kan model-model yang nggak benar. Cuman Anda sebagai seorang istri yang baik. Suami membutuhkan ada bantu, suami fakir ada bantu, tapi kami ingatkan kepada seorang suami, Anda harus tetap berusaha. Kalau ternyata Anda gagal, Anda sudah tidak dosa di hadapan Allah. Berusaha semaksimal mungkin. Ongkang-ongkang alasannya hadir majelis taklim, ikut ustadz ini, ikut ustadz itu, padahal dia tahu pemalas. Ini ada gayanya. Makanya saya kadang-kadang sedikit bertanya ini, orang kok ngikut terus sama ustadz fulan yang ngikut gini. Ini urusan istrimu bagaimana? Jangan-jangan kamu lari daripada kerja, dekat sama ustadz, hanya untuk cari bempernya ustadznya. Insya Allah semuanya baik. Suami yang baik. Kemudian ibundamu, ayahandamu. Sederhana rumusnya ya. Kalau ibu tadi yang ditanyakan tadi, dengar omongan kami, setelah itu akan berpikir. Akan membantu suaminya agar tetap baik kepada keluarganya, anak-anaknya, dan juga ibunya. Dan suami yang baik akan selalu mengajari istrinya agar baik dengan orang tuanya, keluarganya, indah, hidup penuh dengan keberkahan, bahagia dunia hingga kelak di surga. Wallahu a'lam. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.